Halo sahabat cerdas, bersama kami BPSDM Hukum TV, kami informasikan bahwa pagi ini BPSDM Hukum dan HAM telah melaksanakan kegiatan apel pagi dan pengibaran bendera, serta dirangkai dengan penyerahan hadiah bagi para pemenang lomba peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Dan Hari Pengayuman ke-79, pemberian hadiah diserahkan secara langsung oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Selain itu, sebagai bentuk rasa syukur pada kesempatan yang sama Kepala BPSDM Hukum dan HAM melakukan pemotongan tumpeng. Sahabat cerdas, kami informasikan bahwa petugas apel pada pagi ini, Senin tanggal 2 September tahun 2024 dari jajaran Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan petugas pengibar bendera dari Taruna Politeknik Imigrasi, sedangkan selaku pembina apel pagi, yaitu Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Dalam amanatnya, Kepala BPSDM Hukum dan HAM menyampaikan tentang 4 hal penting yang sangat diinginkan, diidamkan oleh aparatur sipil negara, bahkan pekerja di lingkup manapun juga. Berikut amanat selengkapnya. Amanat oleh pembina apel. Barisan istirahatkan. Barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pembaharuan. Kami masih. Salam pembaharuan. Kami masih. Salam pembaharuan. Kami masih. Terima kasih yang saya hormati dan banggakan para pimpinan tinggi selaku jabatan manajerial. Sekarang dikenal 2 jabatan, jabatan manajerial dan non-manajerial. Itulah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ada Pases dan para kapus, para direktur di Politeknik. Dan jabatan non-manajerial yang paling tinggi adalah ahli utama, ada asesor, kemudian ada wijaiswara. Para jabatan manajerial lainnya, para kabak dan juga kasubag. Kemudian non-manajerial yang lainnya adalah DFT muda sampai dan DF pertama. Anak-anak saya, taruna pertama, taruna muda, taruna madya, dan taruna utama yang saya cintai dan banggakan. Serta peserta pelatihan. Yang pertama dan paling utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita hadir kembali di awal bulan September tahun 2024. Biasa di pekan pertama dan juga pekan berikutnya di hari Senin kita lakukan apel pagi ya, untuk memberikan beberapa arahan. Dan yang kedua, kita berselawat kepada Nabi SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan yang ketiga, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting karena waktunya tidak memungkinkan untuk lama. Ini sudah jam 8:30. Yang pertama, menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pegawai yang dikategorikan pegawai terdisiplin, kemudian pegawai yang mendapatkan penghargaan termasuk dengan lingkup kerjanya. Di sekretariat pasti tergolong kategori juara umum tuh, karena banyak sekali predikat yang dicapai. Tepuk tangan untuk sekretariat ya. Kemudian seluruh pusat juga mendapatkan penghargaan. Tidak ada pusat yang tidak mendapatkan penghargaan. Dan juga 2 politeknik Imigrasi dan Ilmu Pemasyarakatan. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian dan anak-anak saya, ada 4 hal penting yang sangat diinginkan, diidamkan oleh setiap pegawai aparatur sipil negara, bahkan pekerja di lingkup manapun juga. Yang pertama adalah mereka menginginkan mendapatkan bimbingan dan dihantar pada satu jabatan terbaik. Dan jabatan itu kemudian mendapatkan kemuliaan, bahkan dihargai oleh banyak orang. Ini pasti idaman semua orang, cita-cita semua orang.
Yang kedua, pada saat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dia dibimbing, diarahkan melaksanakan pekerjaan dengan cara terbaik, bahkan menghasilkan berbagai karya, mengukir prestasi buat organisasi. Ini diidam-idamkan juga oleh semua pegawai. Yang ketiga, ketika menghadapi masalah di dalam pekerjaan dia, maka dia dibimbing, dituntun untuk menghasilkan solusi terbaik yang berdampak. Dan yang terakhir, ini mungkin akan ditunggu dan dinanti oleh semua orang. Ketika ada orang lain yang usil sama dia, yang jahil sama dia, yang ingin menyingkirkan dia, yang ingin menjungkir balikan dia, maka dia mendapatkan pertolongan tanpa perantara dari Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga masalah selesai tanpa dia harus lelah untuk menyelesaikan masalah itu. Yang jadi problem buat kita, bagaimana mendapatkan 4 hal ini? Kan ini bukan perkara yang biasa untuk kemudian datang bersama-sama dengan kita di dalam organisasi. Yang pertama, kalau ingin mendapatkan ini, luruskan niat di dalam pengabdian, bahwa berpikir apa yang saya harus berikan dengan kemampuan dan potensi saya untuk organisasi, bukan memikirkan kemampuan saya dan potensi saya harus gunakan untuk mendapatkan apa dari organisasi. Kalau Anda berpikir terbalik, apa yang ingin didapatkan dari organisasi jauh dari 4 hal tadi. Tetapi kalau berpikir apa yang saya berikan kepada organisasi, maka 4 hal tadi pasti dapat. Karena memberikan sesungguhnya sama dengan menerima, dan menerima belum tentu memberikan dan juga menerima. Ini perlu dicamkan baik-baik. Luruskan niat dalam pengabdian. Jangan pernah melirik apa yang saya ingin dapatkan dari jabatan saya, apa yang saya ingin dapatkan dari tugas saya, tetapi harus berpikir potensi yang ada pada diri saya, kemampuan yang ada pada diri saya harus kerahkan untuk berikan kepada organisasi, hingga organisasi memiliki citra positif di mata publik, mengukir berbagai prestasi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah lelah, lalai, lengah dalam beribadah dan meminta pertolongan kepada Tuhan yang diyakini masing-masing. Ketika kemudian terjadi kelalaian, kelengahan dan lelah di dalam beribadah dan meminta, maka pasti 4 hal tadi akan menjauh dari kita. Kita kejar tapi dia lari, bukan dia datang bersama dengan diri kita. Karena ketahui bahwa jangankan mendapatkan 4 hal tadi, mengedipkan mata saja tanpa pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa itu satu hal yang mustahil. Apalagi bergerak, apalagi berkinerja, itu pasti nggak mungkin. Maka sekali lagi jangan pernah lalai, lengah, dan lelah di dalam mengabdi dan meminta pertolongan, di dalam beribadah dan meminta pertolongan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga, pastikan bahwa Anda selalu berada dalam jalur pengembangan kompetensi yang berkualitas dan terus-menerus. Karena hanya dengan kompetensi, maka Anda bisa meraih segala hal tadi. Berkualitas artinya Anda harus cari, apalagi kompetensi yang kurang pada diri saya, yang saya harus miliki, sehingga semua hal tadi akan berserikat, bersahabat dengan saya. Sekarang ada kemudahan dalam pengembangan kompetensi. Di sana itu, di luar ada tulisan luar biasa itu, Corporate University. Kementerian Hukum dan HAM, yang mungkin nama kementeriannya akan berubah nanti kelak pada saat kabinet akan datang, apakah tetap atau berubah. Ya. Maka untuk mengantisipasi itu, korporat ini kita akan ganti namanya menjadi Pengayoman Corporate University. Kita telah menerapkan paradigma baru di dalam mengimplementasikan Korpui. Ada kemudahan sekarang pembelajaran.
yang kita lakukan. Silakan belajar dengan cara sendiri. Learning management sistemnya sedang kita kembangkan di pusat penilaian kompetensi, sehingga Anda memudahkan seluruh pembelajaran model apa saja yang dilakukan akan terikut dalam sistem, sehingga kelihatan berapa pengembangan kompetensi dalam jumlah jam yang Anda miliki. Bahkan berdasarkan Deputi Kajian dan Inovasi dari LAN kemarin, dan juga berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Abah, ke depannya itu pengembangan kompetensi bukan diwajibkan minimal 20 JB, tetapi adalah menjadi wajib belajar dan akan menjadi bahagian daripada SKP, sistem penilaian daripada kinerja, akan menjadi hal itu di SKP. Maka silakan kembangkan diri secara berkualitas. Hari-hari kita harus belajar, hari-hari harus kita belajar, sehingga kita tetap relevan dengan organisasi, dengan tuntutan organisasi. Jangan sampai organisasi menuntut 100, tapi kompetensi kita hanya 50. Organisasi menuntut tuntutan kinerjanya 1000, tapi kita hanya sampai kepada 500. Nah, itu harus terus belajar sehingga mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan daripada organisasi. Yang berikutnya, ketika Anda memiliki sebuah ide brilian, jangan memakai kacamata kuda untuk mengimplementasi dengan cara sendiri. Tetapi ide itu harus dibawa dalam sebuah forum. Alhamdulillah di BPSDM kita punya forum yang namanya Rabu Inspirasi Solusi. Seluruh ide-ide brilian di sana. Inilah sebenarnya mengimplementasikan manajemen langit ke manajemen bumi. Dalam bahasa agama itu adalah musyawarah. Kita musyawarahkan di sana untuk mencari solusi terbaik. Kadang pemimpin atau orang ketika memiliki ide pakai kacamata kuda, pokoknya saya maunya kayak gini, maka begini. Pasti kandas di tengah jalan. Harus memanfaatkan seluruh potensi pemikiran yang ada pada setiap pegawai. Apa idemu terkait dengan ini? Bagaimana mengimplementasikan ini? Bahkan para ahli bijak, kalau Anda memiliki sebuah ide dan melibatkan 10 orang untuk merumuskannya, ketika masih terjadi bias 5-5, jangan diputuskan. Berikan lagi pemahaman sampai 10-10 itu adalah mereka setuju secara bersama-sama. Inilah cara untuk menerapkan ide. Baru itu kemudian datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyelesaikan seluruh persoalan dengan mudah, bahkan berdampak hasil. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, seluruh keinginan kita menjadi kandas di tengah jalan, jauh dari pertolongan yang dari Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita banyak dosa. Ketika dalam organisasi hanya kita memproduksi dosa, memproduksi penyimpangan, menjadi troublemaker dalam organisasi, pasti orang ini tidak mungkin bisa mendapatkan 4 hal tadi. Karena sesungguhnya Tuhan yang Maha Kuasa dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Bukan dekat dengan orang-orang yang berbuat buruk. Walaupun Anda merintih, meminta, tapi kalau jauh dari perbuatan-perbuatan baik, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa akan lari dari kita. Maka pertolongan itu akan datang bersahabat dengan kita kalau dalam hidup ini kita berupaya semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri dari melakukan penyimpangan. Yeah. Terakhir, jangan menganggap rendah siapapun dalam organisasi. Karena ketika Anda menganggap rendah orang lain, maka saat itu justru kita direndahkan oleh semesta ini. Anda akan jatuh kepada derajat yang serendah-rendahnya. Hargai setiap orang dalam organisasi, maka Anda pasti akan dihargai oleh seluruh semesta ini. Saya kira itu saja beberapa arahan penting pagi ini. Semoga 4 hal yang menjadi cita-cita kita secara bersama-sama, keinginan daripada semua pegawai akan kita bisa dapatkan. Adapun kemudian kompensasi berupa uang dan macam-macam, itu akan datang dengan sendirinya, tidak perlu dikejar-kejar. Ya, tadi pagi saya lihat sebuah quote dari Gus Baha, ini pasti terkenal beliau. Ya. Dia bilang, uangmu pasti tidak akan mencukupi kebutuhanmu,
Justru yang mencukupi kebutuhanmu adalah rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka rahmat itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, bukan dengan dekat dengan orang-orang yang melakukan penyimpangan. Maka mulai hari ini, mari kita bertekad bersama-sama untuk tidak melakukan penyimpangan, tetapi kita berada di dalam garis aturan yang benar. Wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembaruan. Terima kasih. Sahabat cerdas, demikian info BPSDM Kumham TV hari ini. Semoga bermanfaat. Salam adaptif.